Ada orang yang dikuburin di situ tuh kan tanda kutip ya dia tuh jadi tiba itu si Mbok Milo itu udah ada di bawah pohon ya, Diritualin itu kenapa? Halo rek, balik mana nih channelku Mystic Glory. Dan kali ini ada balik nang Rabu mencekam. Cuman kali ini aku ajange nguak. Ya gak nguak sih. Lebih tepatnya aku pingin mengulik ngono lho. Tentang gaib sing ono nane Madura. Nah, mungkin kamu sebagian mungkin akeh sing wis ngerti kok jenis sosok gaib koyo pocongan, kuntilanak, genderuwo, mungkin awakmu kabeh ya wis paham lah mbek iku. Cuman aku krungu-krungune sih ana beberapa sumber lek nane Madura iku beda. Sosok gaib sing legend lho ya iki beda. Dan kali iki ya dhewe kedatangan bintang tamu sing sering well explore. Yaiku Mavin, kameramen dhewe. Dek kali iki bakalan nyeritakno tentang kampung halaman ini dek. Kasus-kasus gaib sing ono ndek kono, terus sosok legend sing ono ndek kono apa. Mungkin kalian juga penasaran, fans Glory terutama penasaran. Ono opo sih sing ono nane Madura. Oke. Ya wes saiki diulang takok ambek Mavin iki mau. Iki kameramene dhewe iki Mystic Glory iki. Oke, Mavin, gimana? Sehat? alhamdulillah masih sehat masih. Ini di tempatnya Mavin itu gimana? Ada sosok gaib apa dan yang legend apa? Ya ini dulu aja, yang utama yang legend dulu apa? Bisa ceritain Mavin ya? Kalau yang legend itu nih ini untuk daerah saya itu ada nama yang Mbok Milo. Mbok Milo itu kalau divisualkan sosoknya seperti apa Mbok Milo itu? Kalau divisualkan itu kayak dia kayak nenek-nenek. Oke. Cuma ya rambut putih, gondrong lah rambutnya. Nah, dia tuh bungkuk gitu. Itu urban legend di sana ya? Ya lebih tepatnya urban legend sana. Itu kalau aku boleh tahu di sana itu dia itu menampakkan dirinya itu ada tanda-tanda tertentu atau gimana Mbok Milo tadi? Apakah ada tanda-tanda khusus? Kayak misalnya kalau dia mau muncul nanti ada bau-bauan wangi-wangi atau keluar tanda-tanda seperti apa ada? Kalau masalah tanda sih kayaknya nggak ada sih. Dia tuh lebih tepatnya langsung keluar tuh kalau udah malam biasanya. Oke. Kalau udah malam sih biasanya dia keluarnya habis habis maghrib lah kalau itu. Kalau untuk tanda-tanda kayak wangian atau enggak kayak asap itu enggak ada. Itu barangkali ada yang pernah mengalami bertemu sama Mbok Milo itu tadi, bisa diceritain barangkali kan warga-warga sekitar ada yang pernah nemuin atau ketemu atau gimana, barangkali ada cerita. Kalau cerita sih banyak dari itu, soalnya dia kan emang lebih ikonik kampung saya gitu ya. Oke. Nah dia tuh pernah dulu kayak ini orang ini kan ada yang orang percaya sama enggak ada. Pertama kan desas-desus gitu. Kalau orang ini meninggal tuh jadi kan cuma desas-desus. Oh jadi ini cerita turun temurun gitu Ya, maksudnya? lebih tepatnya turun temurun. Dan itu nah ini si orang yang nggak percaya ini dia tuh memastiin ke kuburannya si Mbok Milo ini. Dia itu penasaran, ingin membuktikan. Ini mitos yang katanya banyak orang di sekitar ini bener atau enggak? Seperti itu maksudnya, Mavin? Ya, itu. Dan orang ini dia tuh dari sore sekitar jam 5 kalau nggak salah. Oke. Jam 5-an ada sebuah pohon lah, dia tuh naik di atas pohon sambil lihat kuburannya Mbok Milo itu. Oh, makamnya Mbok Milo tadi sampingnya ada pohon. Ya, bisa dibilang gitu. Soalnya kan kuburan kampung ya biasa lah ada pohon juga. Oke. Nah, terus habis itu
orangnya itu nunggu sampai maghrib. Nah, pas maghrib itu tahu-tahu di kuburannya Mbok Milo ini lah itu keluar dari lubang kecil pokoknya. Itu keluar asap. Keluar asap. Kok jadi merinding ini aku ya cerita kayak gini. Oke. Maaf aku potong. Jadi tadi warga tadi dia nunggu dari mulai sore sampai malam yang dikatakan orang-orang keluarnya startnya jam 6 tadi. Jadi dia nunggu sampai jam 6. Setelah itu Kan dia nunggu tuh. Nah, terus ngelihat asap itu. Habis itu mungkin sekitar jeda 2 menit atau 3 menit. Nah, tiba-tiba itu si Mbok Milo itu udah ada di bawah pohonnya itu, udah berdiri dia sambil ngeliatin orang yang di atas. Jadi orangnya ini fokus nih ya ke makamnya. Ya. Tiba-tiba Mbok Milonya itu ada di bawahnya pohon. Iya, langsung ada di bawah pohonnya itu. Oke. Dia nggak ngeluarin suara atau apa, dia cuma lihat aja. Iya, cuma lihat aja, cuma dipantengin terus. Setelah itu apa yang terjadi sama orang yang lihat tadi? Dari atas pohon tuh pingsan. Terus jatuh ke bawah. Iya, jatuh ke bawah. Oke. Barangkali ada lagi cerita tentang Mbok Milo ini selain orang yang nggak percaya itu atau dia menampai warga-warga atau gimana, selain cerita yang orang nggak percaya tadi, ada lagi? Masih ada sih, masih banyak sebenarnya. Cuma yang saya ngerti dari nenek saya itu cuma ya beberapa. Mungkin yang viral itu tadi ya? Viral ya itu. Oke. Yang lebih ikonik lah itu. Oke. Selain itu Mavin, sekarang aku mau tanya juga. Ini ada beberapa cerita juga fans Glory. Jadi teman aku kan yang Madura banyak nih. Jadi dia cerita ada beberapa makam di sana. Itu kalau orang dimakamin di sana pasti dia akan bergentayangan. Ini kita tanya dulu sama Mavin ini. Kan Mavin kan asli Madura juga. Jadi dia kan tahu barangkali di kampungnya dia atau di tempatnya dia ada seperti itu juga. Gimana Mavin? Kalau itu sih ada emang di tempat kampungku, mungkin ya kampung sebelah, cuma intinya kampung tetangga lah. Itu tapi ada. dekat. Oke. Itu ada emang salah satu tempat TPU. Itu kayak tempat ya kuburan lah kan. Biasanya di situ kalau nggak salah setiap berapa bulan ya, mungkin setiap 1 bulan atau enggak 2 bulan gitu. Itu maksudnya setiap 1 bulan 2 bulan itu apa? Kayak dikasih sesajen gitu. Oh, maksudnya setiap 1 atau 2 bulan itu ada ritual khusus. Oke. Tapi itu diselenggarakan di tempat kelurahan gitu. Jadi untuk buat tempat umum itu kuburan digital. Oke. Itu mitos yang ada di sana. Kalau misal nih, maaf Flor ya. Ini agak merinding ini soalnya kita juga podcast ini di tempat yang horor juga. Jadi ini kita di suatu tempat, di tempat kosong nih ya, bekas pabrik industri. Memang kita konsepnya Mystic Glory kalau kita mau ngadain podcast itu memang kita cari di tempat outdoor dan tempat yang angker. Oke. Kembali lagi. Itu kalau misalnya nggak diritualin itu kenapa? Kenapa ini lampunya ini? Si. Sorry. Tiba-tiba lampunya mati ini. Kebetulan ini kameramennya kan di sini. Jadi di situ nggak ada siapa-siapa. Jadi kita cuma berdua aja. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya nggak diritualin tadi, kenapa? Apa dampaknya? Impactnya apa? Dampaknya sih biasanya kalau ada orang yang dikuburin di situ tuh kan tanda kutip ya dia tuh jadi, maksudnya jadi tuh ya kayak gentayangan gitu. Itu gentayangannya dia itu dengan cara bagaimana? Contoh nih kayak misal barangkali datang ke rumah warga-warga sekitar atau neror, ada orang melintas gini diteror, diikutin atau gimana? Itu ada juga sih yang jadi ya kan, ya itu neror warga itu ya dia tuh ke rumahnya warga-warga atau enggak biasanya kan dekat jalan tuh kuburannya. Nah, biasanya orang lewat pakai motor, kadang dia yang berdiri juga. Biasanya macam-macam, ada yang jadi pocong, ada
kuntilanak sih ada juga. Biasanya dua itu tok yang saya sering ketemu. Tapi kalau di sini sih nggak seberapa serem, kan banyak rumah di sini. Kalau di Madura kalian sendiri kan tahu sendiri kan, jadi rumah-rumah jarang juga, dan masih banyak tanah-tanah kosong, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan masih besar-besar kan. Lampu juga jarang kan ya. Waduh, apa nggak lari kalau ketemu itu kira-kira? Barangkali warga ada yang pernah ketemu, warga tetangga atau pernah ketemu sosok itu, orang yang meninggal setelah itu dia jadi tadi. Itu sih banyak sih. Kalau ada sih ada cerita juga. Oke. Dia tuh dari Surabaya. Oke. Tapi dia nggak tahu tuh ada yang meninggal, baru meninggal berapa hari ya, mungkin 3 hari atau nggak salah. Maksudnya dia bertempat di Madura, cuman di Madura. kerjanya di Surabaya. Kerja di Iya, kerja di Surabaya. Oke. Terus pulang mungkin ada perlu atau apa gitu ya kan, ke keluarga lah. Dia tuh nggak tahu kalau tetangganya itu udah meninggal. Oke. Nah, dia nggak tahu, terus mereka tuh papasan. Yang meninggal ini kayak jalan kaki, yang motoran ini ketemu di jalan dia kan. Oke. Nah, terus kan nggak tahu, nyapa dong. Nyapa, ditanyain, "Mas, Kak, mau kemana?" gitu. Dia nggak jawab. Yang mati ini nggak jawab. Oh, oke. Jadi gini, si tetangga kamu tadi nggak tahu kalau ada orang yang meninggal di situ. Nah, setelah itu dia ketemu nih di jalan dengan sosok perwujudan. Iya, perwujudan ya, seperti manusia biasa. Biasa, cuma ya mungkin katanya pucat sih. Oke, ya. Terus dia tegur nih, siapa? Terus dia gimana? Ya nggak jawab, cuma dia nunjuk. Kan ditanyain mau kemana, ditunjuk. Itu udah malam kok, sekitar jam 10 atau jam 11 gitu katanya. Oke. Ya udah, dia tanpa berpikir panjang langsung ngajakin, ya udah yuk saya antar gitu. Oh, mau dianterin balik maksudnya? Mau dianterin balik. Oke. Setelah itu dianterin balik tuh. Kan kebetulan rumahnya dia tuh sesudahnya kuburan yang tempat itu. Oke. Bukan sebelum sih. Sesudahnya lewat makam tadi, sesudahnya hilang, yang dibonceng tuh hilang. Oke. Nah, dan orang ini gak nyadar ya hilang. Serius? Orang ini gak nyadar ya hilang. Habis itu udah nyampe rumahnya si yang meninggal ini. Oke. Dia bilang, "Kak, Mas, ini udah nyampe." Terus pas ditolek gak ada. Oke. Ditolek gak ada. Dia cuma bingung. Habis itu kemana orang ini tadi? Iya. Gitu, terus dia pulang kayak masih bingung ya kan. Nyampe rumahnya langsung tuh kayak keluarganya bilang udah 3 hari, terus langsung bilang keluarganya bilang itu si A udah meninggal kok. Oh, gitu. Maksudnya dia sampai rumah, keluarganya cerita. Iya. Keluarganya cerita, si ini meninggal nih. Iya. Nah, udah dapat 3 hari, jadi dia shock dong. Iya, dia gak percaya. Terus dia jelasin ke tetangganya, "Loh, meninggal gimana? Tadi kok ketemu di jalan?" Bilang gitu. Tadi udah tak anterin, terus habis itu dia hilang. Oh, terus kata keluarganya, "Oh, berarti itu cuma minta pamitan." Oke. Jadi memang teman-teman fans Glory juga ya. Jadi memang kalau di Madura ini memang nuansa mistisnya itu kental banget kalau di sana. Kan memang masih rumah-rumah masih jarang juga. Tapi kebetulan kameramen kita ini, kameramen Misty Glory Mavin ini orangnya skeptis sebenarnya. Nah, cuman dia berdasarkan cerita-cerita dari warga ini ya. Jadi warganya yang mengalami cerita itu sendiri, true story lah istilahnya. Mavin ini diceritain. Oh ya, ini aku juga kemarin sebelum kita mau bicarain tentang The Legend of Madura ini, aku udah coba tanya-tanya nih di beberapa temen. Itu katanya ada salah satu makam di Madura, aku kurang tahu di mana. Jadi warga sekitar percaya kalau mereka melintas di sana hanya satu orang, itu akan ada sesuatu yang terjadi. Emang ada nggak di tempat kamu tempat seperti itu? Kayak misalnya makam nih,
makam ini ditakuti banyak orang. Jadi dia kalau lewat sendiri nggak berani, karena nanti kalau dia lewat melintas sendiri ada sesuatu, katanya ada sesuatu. Kalau di tempat kamu ada nggak makam seperti itu? Jadi kalau misalnya makam angker lah intinya. ya bisa dibilang seperti itu. Kalau situ sih kayaknya ada sih, ada. Nah itu namanya memang kayak makam keramat, lebih tepatnya makam keramat. Dan di situ makamnya itu kayak ya dikit, cuma tempat orang-orang yang bisa dibilang kiai gitu. Intinya orang yang terpandang lah. Oke. Enggak, ini kalau aku boleh tahu nih makamnya ini itu jauh atau dekat dari pemukiman warga? Kalau deket sih enggak juga, mungkin sekitar dari rumah ke makaman ini ya. Sekitar ada yang 30 meter kalau nggak salah, 30 meter atau 50 meter lah. Tapi banyak rumah atau nggak ada? Jarang-jarang rumah. Terakhir itu rumah terakhir. Dari rumah, makam itu. Dari makam ada pemukiman warga lagi itu 30 meter. Iya. Enggak, maksudnya kan ini rumah terakhir. 30 meter lagi itu makam yang saya sebutin tadi. Udah, terus selebihnya nggak ada apa-apa. Itu emang makam keramat itu kalau ada orang melintas itu emang muncul sosok apa sih? Kok sampai orang Madura nih ya, khususnya aku yang kemarin udah tanya-tanya ke beberapa orang Madura, itu memang apa sih? Ada sosok apa sih yang muncul di sana? Terakhir saya sih yang diceritain pas udah lama sih beneran. Katanya sih cuma muncul kayak pocong sih, terus sama itu kayak orang pakai baju putih semua, surbanan. Oke. Cuma ya jalan kayak biasa. Terus habis itu mungkin kan udah ini orang nih yang pakai surban putih. Ini yang pakai motor. Pakai motor dia lewat. Habis itu dia noleh langsung hilang. Oke. Jadi hanya menampakkan diri aja. Iya. Nggak ganggu gak apa-apa, cuma orang lewat terus ya udah langsung hilang. Oke. Jadi makam keramat di sana, terus Mbok Milo tadi yang ikonik, sama apa lagi tadi aku lupa. Makam yang angker lah. Iya, angker. Jadi kalau ada orang meninggal nih dikuburin di sana biasanya ganggu. Oke. Cuman kamu kan udah lama. Ini aku mau tanya juga, di balik semua cerita yang kamu ceritain tadi, memang Madura ini memang masih angker kalau saya bilang. Kalau saya sih kalau saya sendiri nih ketemu di sana, pasti saya udah lari pasti. Kalau kamu kan asli di Madura. Apa kamu pada saat di rumah itu juga ada merasakan takut atau gimana? Kan nggak mungkin dong rumah kamu itu kayak perkampungan, kayak perkotaan di kota gini kan, nggak mungkin kan. Jadi masih banyak tanah kosong, tanah luas. Kalau misalnya nih kamu sendiri di rumah, pernah ngalami rasa ketakutan atau enggak? Kalau secara logika di rumah sendiri nggak mungkin takut ya. Cuma masalah kalau seumpama ada kayak ada teror gitu, baru mungkin ada rasa was-was itu ada. Emang di sana ada teror apa aja sih? Kok sampai tadi si Maafin ini ngomong ada teror. Emang sempet ada teror apa aja di sana? Sempet. Itu terakhir teror ya. Pas aku SMK kalau nggak salah. SMK, oke. Ya, SMK. Itu ada 2 kali kalau nggak salah itu. Pertama itu bunyi besi. Besi pas ditarik ke kayak aspal bunyinya kayak gitu. Nah itu katanya sih itu bekas orang tabrakan. Kepalanya tuh nggak ada, hancur lah intinya. Nah, yang besi yang ditarik ini katanya itu kepalanya itu nabrak ke besi itu. Oke. Tapi itu pernah nampak juga di waktu teror di Madura, itu pernah menampakkan diri maksudnya? Kalau menampakkan diri enggak, cuma pas di rumah itu sekitar jam 1 aku kan masih lihat film. Itu ya besinya kedengeran. Di belakang rumah tuh kedengeran. Kayak besi ditarik gitu. Masih kedengeran. Jadi maksudnya Maafin, teror yang dikatakan warga itu bener adanya berarti? Bener. Aku cuman sendiri true story. Tapi cuman nggak sampai nampakin diri ya, cuman dengar suara-suara aja. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ini ya
tetangga jauh sebenarnya. Oke. Itu dia mati kena serangan jantung. Oke. Serangan. Nah dia tuh dikubur di tempat yang tadi tuh, yang angker tuh. Oke. Yang hidup lagi tuh. Nah itu kata dia tuh terornya, dia tuh sering gigit orang. Gigit kayak Dracula gitu loh. Ini kenapa vampir bisa pindah ke sini? Nggak tahu, tapi katanya dia tuh cuma kepala doang, cuma bertaring. Tapi wajahnya, mukanya ini masih muka orang yang meninggal tadi. Masih katanya masih. Yang saya dengar sih masih. Cuman kepala pucet, aja. Kepala tok, pucet, bertaring, udah gitu. Enggak nih. Besok kalau misalnya nih ya fans Glory kalau mau penasaran sama goibnya yang ada di Madura ya, ini mungkin kalian jarang denger nih, kayak kepala aja. Kalau biasanya kan kepala ada dalemannya kan kunyang, kali ini kan enggak, ini kepala aja kan ya. Terus habis setelah itu ada lagi yang katanya tadi Mbok Milo. Barangkali fans Glory penasaran bisa komen, langsung aja komentar biar nanti tim Mystic Glory coba buktiin ke sana. Nah, kalau kita kan ini orang awam semua, nggak ada supernaturalnya. Barangkali kalau misalnya fans Glory penasaran, kita coba ke sana dengan alis supernatural kita atau indigo kita, biar kita juga bisa ngerti bener atau enggak yang dilihat sama orang-orang sekitar. Oke, makasih ini ya Vin udah mau nyeritain tentang hantu legend di sana dan keadaan goib di sana. Terima kasih banyak udah ngasih pengetahuan sama fans Glory. Jadi khusus di Madura itu juga masih angker. Oke. Ya, jadi intinya di semua tempat itu kita harus sopan lah bisa dibilang ya kan. Oke, benar-benar itu nomor satu pasti. Terjadi sesuatu hal yang ya bisa dibilang di luar kehendak. Oke. Ya wis lek ngono, tetep nang channelku Mystic Glory. Ojo lali like, share, komen, sampai subscribe. Lah kamu seneng videoku kan jempol ndukur. Lah kamu gak seneng videoku kan jempol mengisor. Misteri tetaplah misteri.